Shalom. Puji Tuhan kita bisa bertemu lagi dalam hadiratnya. Mari kita akan mulai merenungkan lagi firman Tuhan. Kita akan mulai dari membaca Roma pasal 5 mulai ayat 1. Roma 5 ayat 1. Saya akan bacakan ya, Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Apa itu kasih Tuhan? Ini Rasul Paulus mengatakan bahwa kita yang dibenarkan karena iman. Apa itu? Percaya ya kalau sudah dibenarkan. Jadi kita ini yang berkumpul di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita itu termasuk orang yang dibenarkan. Kalau dibenarkan itu berarti aslinya nggak benar ya. Tetapi kita dibenarkan karena iman. Hanya karena iman saja. Iman itu apa sih? Percaya. Hanya karena percaya saja. Nah, kita yang sudah dibenarkan ini itu menerima ini, kita hidup dalam damai sejahtera. Jadi ini suatu hal yang tidak terpisahkan. Dibenarkan, maka hasilnya adalah hidup di dalam damai sejahtera. Ini jadi patokan hidup kita, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita tidak mengalami damai sejahtera, kalau kita tidak mengalami damai sejahtera, jangan-jangan kita belum dibenarkan atau belum percaya untuk dibenarkan. Nah ini sudah pasti. Kalau kita dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi damai sejahtera itu karena Yesus, bukan karena uang, bukan karena kedudukan, bukan karena kehormatan, bukan ya. Jadi damai sejahtera dengan Tuhan oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi damai sejahtera kita itu tidak dipengaruhi oleh keadaanmu, tidak dipengaruhi apakah engkau kaya atau miskin, apa engkau sedang sehat atau sedang sakit, apa engkau sedang berhasil atau sedang gagal. Damai sejahtera ini damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tapi itu ada dalam hati kita. Apapun yang terjadi, kalau Anda mengalami damai sejahtera Tuhan, itu pertanda bahwa ya engkau dibenarkan karena iman. Kalau sedang gelisah Pak, nah itu tanda tanya. Kita harus waspada. Itu sebuah tanda bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi dalam hidup kita yang tidak seharusnya. Karena kita sudah dibenarkan kok karena iman. Harusnya kita hidup di dalam damai sejahtera karena Yesus Kristus. Bagaimana Pak? Kok nggak bisa ada sesuatu yang nggak enak kok kita damai sejahtera? Kalau orang kuno ngomongnya itu ayem. Ya ayam itu bahasanya sudah susah diterjemahkan karena apa? Pas makan bohong ya ayam, ya atau pas makan ayam ya ayam. Sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan hal material, ayam tentrem gitu. Nah kebanyakan orang kemudian damai sejahtera dikait-kaitkan dengan uang, dengan keberhasilan, dengan sukses. Ya salahmu sendiri. Karena damai sejahteramu yang karena Kristus itu engkau dapatkan karena dibenarkan karena iman. Jadi jangan mau damai sejahteramu diambil hanya karena tidak punya uang, aku susah, gak damai. Jangan. Aku lagi pilek, sakit. Jangan. Tetap damai sejahtera itu jatahmu. Itu hakmu ketika kau dibenarkan karena iman.
Jadi jangan izinkan Bapak Ibu ya damai sejahtera itu diambil oleh iblis. Karena itu ada istilah iblis mencuri damai sejahtera. Caranya mencuri gimana? Macam-macam. Uangmu digerogoti misalnya, atau suamimu dibikin, biasanya perhatian kok sekarang kok cuek ya, karena gitu. Istriku biasanya masak aku kok sekarang kok aku didakno ya, misalnya begitu. Orang tua aku biasanya kok saya enggak, kok sekarang kok saya enggak orang lain ya, misalnya begitu. Apapun yang terjadi jangan biarkan damai sejahtera diambil oleh dunia ini, karena itu hakmu ketika engkau dibenarkan karena iman. Ini penting kita sadari supaya kita tidak keliru. Nanti iblis itu pinter macam-macam caranya untuk ambil damai sejahtera. Nah itu saya masih ingat salah satu contoh ini ya, salah satu kasus yang saya sering alami ketika dengan orang tua saya. Mami saya itu sering ngomong begini, kok gak gini ya rasanya hatiku ya, apa ini ya? Dia gak cair-cair loh, dia itu kurang beda gitu. Mami saya akan ngomong, ini waktunya untuk berdoa. Nah, ketika damai sejahtera kita hilang, padahal kita kan sudah dibenarkan dengan iman, ada sesuatu yang tidak benar. Waktunya untuk berdoa. Karena damai sejahtera tidak boleh meninggalkan kita. Apapun yang terjadi, kita harus merasakan damai sejahtera itu. Kita baca ayat 2. Oleh Yesus tadi yang memberikan damai sejahtera itu, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Jadi damai sejahtera itu salah satunya ini, kita beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Tuhan. Jadi kalau kita dibenarkan tadi, kita mengalami damai sejahtera. Kenapa sih kita harus damai sejahtera? Karena kita tuh punya jalan masuk. Banyak orang mencari jalan masuk ini gak dapat. Tetapi kita dapat jalan masuk ini. Karena itu kita disuruh bermegah. Bermegah itu berbangga. Kalau kebanggaan ini sombong ya. Kita boleh sedikit dalam kutip ya nyombong bahwa kita itu wajar bermegah karena kita punya jalan masuk. Contoh ini ya, contoh. Ini semua lagi ujian masuk sekolah misalnya. Yang satunya sewanten, gak belajar apa ya, sewanten. Jadi ujian gak bisa sewanten. Kenapa? Bapakku kepala sekolah gitu ya. Kenapa? Aku sudah punya jalan masuk, aku sudah punya kaplingan kursi di sekolah itu aja bisa santai. Nah, kira-kira seperti itu suasananya. Apapun yang terjadi, kita harus merasakan damai sejahtera itu karena kita sudah punya jalan masuk itu. Jalan masuk kemana? Ke dalam kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan yang terbesar yang kita terima nanti adalah jalan masuk ke surga itu. Yang kita dapat dari minggu lalu bahwa Salomo pun kurang paham akan hal ini. Nah, karena kita sudah dibenarkan oleh iman, kita layak mengalami damai sejahtera karena kita sudah punya jalan masuk ke situ, ke surga itu. Untuk menerima kemuliaan Tuhan, yaitu mahkota yang tidak layu. Ya, kalau kita seringkali dikatakan dan mahkota mulia yang tidak layu, itu hak kita nanti di sana. Karena itu apapun yang terjadi dalam hidupmu harusnya tidak mengalahkan mahkota yang tidak layu ini. Ya toh, apapun kesusahan yang kau alami tidak mengalahkan dengan kemuliaan yang akan kau terima ini. Yang kita sudah punya jalan masuknya. Jadi tidak layak kau tidak mengalami damai sejahtera karena sesuatu hal dalam hidupmu saat ini. Apapun yang mengganggu hidupmu saat ini,
Jangan biarkan mengambil damai sejahtera dalam hati. Karena damai sejahtera itu digantungkan pada sesuatu yang luar biasa ini. Aku punya jalan masuk. Bahkan di bumi ini kita boleh mencicipi gitu loh. Kemuliaan Tuhan ini di mana? Tuhanku yang berkuasa sanggup melakukan segala perkara. Engkau sakit, Tuhan bisa sembuhkan. Engkau kekurangan, Tuhan bisa cukupi. Engkau mengalami masalah, Tuhan bisa bukakan jalan keluar. Tetapi itu sementara semua. Ada sesuatu yang enggak sementara, yang kekal. Itu tadi itu kerajaan surga. Itu jauh lebih besar, yang tidak boleh membuat kita kehilangan damai sejahtera. Atau ini seperti kan naik ke surga, dia meninggalkan, aku tinggalkan damai sejahtera. Jadi selama kita hidup di dalam iman ini, di dalam kebenaran karena iman ini, itu hak kita damai sejahtera. Nah itu Daud mengatakan, kenapa engkau sedih, kenapa engkau susah, kenapa engkau gelisah jiwaku. Berharaplah kepada Dia, Tuhan Maha Kuasa. Daud mungkin tidak mengetahui rahasia kerajaan surga ini secara detail seperti kita sekarang tahu. Tetapi dia tahu, aku punya Tuhan yang besar. Seperti kita pujikan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah terjadi dan sanggup menggenapi. Itu yang dipercaya Daud, bahwa apapun yang terjadi, aku punya Tuhan yang besar, sehingga dia tidak kehilangan damai sejahtera. Kemuliaan Tuhan ini mungkin itu bisa kita lihat di bumi ini, tetapi ada sesuatu yang kita sekarang belum lihat di belakang kami ini, yaitu kita punya jalan masuk ke dalam kerajaan surga. Yang selalu pun kurang paham, jangan kurang ya, dia mungkin tahu tapi kurang paham. Seperti kita saat ini jelas jalan masuk itu. Itu hal yang pertama. Ada lagi etika. Dan bukan hanya itu saja. Tadi kan ada lagi plus ini, bukan cuma itu. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Ini sing rodok-rodok. Tanya ya. Jadi selain kita bermegah akan menerima pengharapan kemuliaan Tuhan itu tadi, kita juga bermegah dalam hal yang satu ini, yaitu bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kembali ke yang pertama tadi. Kita punya jalan masuk, kita punya pengharapan menerima kemuliaan Tuhan. Kadang-kadang kita nggak bisa terima pengharapan itu. Kadang-kadang kita nggak nututi pengertian kita, sehingga kita dibawa ke dalam sesuatu yang dimensi jasmania kita, supaya kita paham, yaitu kita mengalami kesengsaraan. Kesengsaraan ini macam-macam, ada yang uangnya banyak tapi juga sengsara. Mungkin sengsara karena susah mikiri bojone, mikiri anaknya, mikiri bisnisnya, mikiri dompet, ya macam-macam lah itu. Tetapi kita disuruh bermegah. Karena apa kok bermegah? Karena waktu kita mengalami kesengsaraan, kita sudah dibenarkan karena iman tadi. Kalau kita sudah dibenarkan karena iman, hak kita damai sejahtera tadi. Walaupun kita mengalami kesengsaraan, tapi kita tidak susah hatinya. Hatinya tetap damai sejahtera. Karena kita tahu kesengsaraan itu sebetulnya Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk menimbulkan yang namanya ketekunan. Dari mana kita tahu tekun nggak tekun? Kalau hidupmu senang terus, tidak ada kesusahan apa-apa, kau rajin berdoa, rajin menyanyi, itu nggak ketoro, nggak kelihatan, nggak membuktikan kamu tekun. Tetapi ketika engkau bersedih hati, susah, mengalami kesusahan, engkau tetap memuji Tuhan, itu namanya tekun. Ketika engkau mengalami hambatan macam-macam
gereja ini, berjalan kaki ke sana ini, itu namanya tekun. Karena tekun itu harus ada ujiannya baru dikatakan tekun. Kalau nggak ada hambatan, semua orang ya bisa. Tapi ketika ada hambatan tapi engkau terus berjalan, terus melakukan hal itu namanya ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Sudah tahu kan bahwa semuanya sama Tuhan diuji. Ketika kita masuk, kita beli misalnya tiket di taman remaja atau tiket bioskop lah misalnya, itu kan untuk kita supaya bisa tahan uji. Ketika kita masuk pintu, mana tiketnya? Ini. Lolos Anda tahu jangan masuknya situ, jangan masuk ke bioskop itu masuknya. Tapi kalau Anda nggak ngantongi tiket, Anda nggak tahan uji. Ketika sampai di depan pintu, mana tiketnya? Ditolak. Nah, tahan uji ini penting untuk baru ketika tahu jalan masuk, kita tahan uji. Karena tahan uji ini menimbulkan pengharapan. Ayat 5, dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Tuhan telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada. Jadi ketika kita dibenarkan karena iman, kita itu menerima Roh Kudus yang akan menyertai kita untuk mengalami kesengsaraan demi kesengsaraan, untuk menimbulkan ketekunan dalam hidup kita. Dan ketekunan itu akan membuat kita tahan uji, sehingga kita bisa masuk ke dalam jalan masuk tadi. Jadi ada dua hal Bapak Ibu ya, yang kita harus bermegang ketika kita dibenarkan. Bermegang karena kita punya pengharapan menerima kemuliaan Tuhan, yaitu besarnya ya kerajaan surga. Di bumi ini receh-recehannya lah ya, kita disebutkan, kita ditolong, kita itu recehan. Utamanya adalah kerajaan surga. Tetapi kita juga harus bermegang dalam hal kesengsaraan bersama dengan Kristus. Jadi apapun yang terjadi dalam hidupmu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, engkau boleh mengalami apapun juga, yang paling sengsara sekalipun, tetapi engkau juga harus bermegang di dalam kesengsaraan. Ketika engkau bermegang di dalam kesengsaraanmu dan di dalam pengharapanmu menerima kemuliaan Tuhan, disitulah nanti damai sejahtera itu akan kau rasakan. Jadi walaupun aku terjadi, engkau tetap damai sejahtera, engkau tetap sukacita. Karena itu ada ayat mengatakan bersukacitalah apa? Senantiasa. Karena tidak boleh ada apapun juga di bumi ini yang boleh mengambil sukacitamu. Karena engkau sudah dibenarkan karena iman, engkau berhak menerima damai sejahtera. Karena itu kalau kita baca sebuah ayat hafalan kita Filipi 1:21. Siapa yang ingat isinya Filipi 1:21? Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena kita punya dua poin tadi. Kita harus bermegang di dalam pengharapan menerima kemuliaan Tuhan. Kapan kita menerima kemuliaan Tuhan yang utama itu? Ketika kita mati, yaitu keuntungan. Tetapi hidup adalah Kristus. Itu adalah kemegahan kita yang kedua. Kenapa kok kemegahan kita yang kedua? Hidup adalah Kristus. Kita hidup untuk mengalami kesengsaraan bersama dengan Kristus. Kita gak sendirian. Karena apa? Ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Itu yang membuat kita ketika kita mengalami kesengsaraan, kita sedang mengalaminya bersama Kristus. Karena itu kalau Paulus ngomong dua hal ini. Kalau aku hidup, ya hidupku untuk Kristus. Hidupku adalah Kristus. Jadi ketika kita mengalami apapun dalam hidupku saat ini, itu hidup bersama Kristus. Bermegahlah, damai sejahtera. Kalau Tuhan Yesus tidak mengalami damai sejahtera ketika dia disalib,
Tidak mungkin kalau rombongan, Bapak ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Ya toh? Kalau nggak ada masyarakat, misu-misu atau pasti. Kurang ajar itu, aku datang untuk dia malah nyari karena aku kurang ajar, gitu kan pasti kan? Tetapi enggak, ketika dia mengalami damai sejahtera, yang keluar omongannya damai sejahtera. Karena Tuhan ngomong, apa yang keluar dari mulutmu itu dari dalam hatimu. Kalau hatimu damai sejahtera, keluarnya juga ucapan damai sejahtera. Ketika dia disakiti orang, ketika dia disalibkan, dia ngomong ampuni Tuhan, karena dia tidak tahu apa yang mereka berbuat. Itu kan ucapan damai sejahtera loh. Adem tuh omongannya, tidak panas loh. Di dalam penderitaan, Yesus juga mengalami damai sejahtera. Karena itu kita yang hidup bersama dengan Kristus, yang punya prinsip seperti Rasul Paulus Filipi 1:21 ini, hidup adalah Kristus. Di dalam setiap kesengsaraanmu pun aku harus mengalami damai sejahtera. Gak masuk akal Pak, memang karena damai sejahtera yang kita terima itu damai sejahtera yang melampaui segala akal. Jadi gak masuk akal. Siapa yang kekurangan uang boleh mengalami damai sejahtera karena aku berlebihan. Nah, siapa yang berani ngomong gitu dalam hidupnya? Ayo, aku sekarang gak punya uang, tapi aku mau mengalami damai sejahtera karena aku akan punya uang. Itu. Aku sekarang sakit, tapi aku sekarang mengalami damai sejahtera karena aku tahu ini sementara, aku akan disembuhkan. Aku punya masalah besar ini, gak ada jalan keluar, tapi aku mengalami damai sejahtera karena aku tahu aku akan menerima jalan keluar. Ini yang dikatakan tadi dibenarkan karena iman. Dibenarkan sendiri itu kata-katanya dalam sekali. Tidak cuma dibenarkan tapi dibuat berhak. Nah, dibenarkan itu begitu. Ayo misalnya ada gini, kalau nilaimu 100 tak beli sepeda, lu nilainya cuma 9,5, kurang setengah. Saya orang tua ngomong, gak apa-apa wis, kamu belajarmu sampai gak tidur-tiduran, tak benarkan kamu, tak bernilai 100 tak beli sepeda. Itu namanya dibenarkan. Harusnya tidak layak tapi jadi layak. Harusnya tidak bisa terima sepeda, tapi bisa terima sepeda, itu namanya dibenarkan. Jadi dibenarkan itu artinya sangat dalam. Engkau saat tidak punya uang, engkau tidak punya kemampuan untuk punya uang, tetapi engkau dibenarkan, engkau akan dibuat punya uang. Bagaimana caranya? Tidak tahu. Oh, namanya dibenarkan kok. Berarti kan sudah melanggar aturan. Aturannya nggak bisa punya uang, tapi bisa punya. Aturannya nggak bisa sembuh, tapi bisa sembuh. Aturannya nggak bisa ada solusi, tapi bisa ada solusi. Itu namanya dibenarkan. Karena hitung-hitungan enggak, karena iman saja. Karena kau percaya. Ada hitungannya? Tidak ada. Karena iman. Tetapi kita harus berpegang dalam dua hal tadi. Kita tidak bisa kemudian kita mengalami susah lalu kita kehilangan damai sejahtera. Berarti ketika kita damai sejahtera, engkau kehilangan yang dibenarkan tadi. Berarti engkau kehilangan iman. Gitu loh. Jadi hukumnya itu berhubungan erat sekali antara dibenarkan karena iman dengan damai sejahtera. Itu erat sekali. Makanya itu ketika saya sampaikan tadi pengalaman mandi saya selalu, ketika dia tidak mengalami damai sejahtera artinya gelisah, ini waktunya berdoa. Karena apa? Ada sesuatu dengan iman juga. Harus berdoa. Karena Yesus ngomong, berdoalah, berjaga-jagalah, karena akan mengalami peperangan, akan mengalami musuh, akan mengalami ujian dan sebagainya. Tapi nggak bisa terlepas dari prinsipnya semua tadi, hidup adalah Kristus, mati keuntungan. Jadi baik hidup, baik mati, engkau mengalami damai sejahtera. Karena ketika engkau nantinya, ketika waktu Anda masing-masing tiba, engkau akan mengalami kematian. Jangan kehilangan damai sejahtera.
Terima kasih Tuhan, kalau ini waktuku ya sudah, aku akan menerima mahkota kemuliaan ini. Kita lanjut lagi, kita buka Yohanes 14 ayat 1. Saya bacakan Yohanes 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Nah, gelisah itu kan namanya damai sejahtera. Dengan perkataan lain, Yesus ngomong, damai sejahtera lah kamu. Jangan gelisah hatimu. Bagaimana caranya supaya kita tidak gelisah? Bagaimana kita mengalami damai sejahtera? Percayalah kepada Tuhan, percayalah juga kepadaku. Benar kan? Jadi untuk mengalami tidak gelisah, untuk mengalami damai sejahtera, ya modalnya percaya, modalnya dibenarkan karena iman. Kadang membuat kita gelisah itu hitung-hitungan, enggak layak. Dia memang hitung-hitungannya kan tidak layak, tidak masuk. Tetapi karena engkau beriman, engkau dibenarkan, engkau dilayakkan, engkau dibikin masuk. Ini nggak bisa dipahami oleh orang dunia yang tidak mengalami anugerah Kristus. Engkau ngomong sampai muruh dia nggak ngerti pasti. Tapi Anda yang sudah dipilih Tuhan pasti paham. Ketika engkau dibenarkan, engkau harus percaya dulu bahwa Yesus itu juru selamat, bahwa Dia yang membayar harganya dengan lunas. Ketika nilai saya cuma 9,5 atau lebih buruk lagi 6 atau buruk lagi cuma 4 nilainya, Yesus membayarnya menjadi 10 nilai. Sisanya berapa? Untuk mencapai 10, 6-nya aku yang bayar. Yesus ngomong begini. Nilaiku 9,5 ya? Kurang setengahnya aku yang bayar. Karena itu ada perumpamaan. Pekerja yang datang pagi, datang siang, datang malam, upahnya sama. Karena apa? Sama-sama dibikin 10 sama Tuhan. Sama-sama dibikin 100, nilaimu mau 40, mau 50, mau 60, sama Tuhan dibikin 100 semuanya. Boleh ini, nggak boleh ini, karena apa? Itu anugerah Tuhan. Setengah pun itu anugerah, kalau nggak dikasih setengah, kok nggak lulus, kok nggak tahan uji. Karena itu apapun keadaan, berapapun nilainya, mau 9,5, mau 4, mau 3, mau 0 sekalipun, engkau bisa mengalami damai sejahtera kalau engkau percaya. Aku kurang pintar di sekolah, jangan khawatir. Tuhan bisa bikin engkau pintar, atau engkau tetap nilai 4, tetap 5, 6, tetap naik kelasnya di katrol, tapi engkau tetap bikin berhasil nanti besar. Nilai mana? Nilai 100, gajimu cuma 1, atau nilaimu sekarang 4, gajimu nanti 10. Saya sering kali ngomong sama anak saya, kenapa kamu susah? Kenapa sih anak-anak berlomba-lomba cari nilai? Kan kamu nanti dunia seneng kan? Loh, kalau engkau naiknya remedian tapi kok seneng nantinya berhasil hidupnya kan gak apa-apa, no? Aku susah, nggak sekolah yang hebat itu. Sekolahku kok SD Impres, gak apa-apa. Nih SD Impres kamu diberi susah sampai bisa, gak apa-apa. Nah itu saya selalu ngomong sama anak saya, jangan keliru kau menggantungkan iman. Imanmu tidak boleh kau gantungkan pada hal yang sepele-sepele. Iman itu adalah anugerah menerima kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan bisa kapanpun, bisa dimanapun usiamu nanti. Saya sering kita di sini kan, saya menginterview orang yang S2, lulusan luar negeri, cari kerja susah. Nggak jamin. Kamu sekolah di mana, nilaimu berapa, pinter bahasa Inggris atau pinter bahasa Prancis, nggak jamin itu. Tetapi kalau engkau dibenarkan karena iman, Tuhan Yesus itu jaminan. Kalau ada jaminan sehebat itu, engkau mau nggak ketinggalan? Nggak mau, semua kau singkirkan dong. Tapi seberapa sering engkau bolos beribadah? Karena pengharapanmu bukan Dia, pengharapanmu
harapanmu yang lain. Kalau pengharapanmu itu Dia yang memberikan damai sejahtera melampaui segala akal tadi, engkau akan mati-matian memperjuangkan yang Dia. Engkau bisa menolak yang lain demi Dia. Masih ingat ya kesaksian saya ya, untuk lain ini saya meninggalkan banyak karir yang besar. Karena pengharapan saya bukan itu, pengharapan saya yang memberikan damai sejahtera. Oh Pak, di sana gajinya besar Pak, 1 juta. Ya, tapi Tuhan Yesus ngomong, apa gunanya kau memiliki separuh dunia ini kalau kau kehilangan nyawa? Ada gunanya. Apapun yang saat ini engkau perjuangkan melebihi memperjuangkan Tuhan, ada gunanya. Lanjut lagi Yohanes 1 ayat 14. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Tuhan, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ini kita sudah pelajari minggu lalu kan? Jika tidak demikian, Tuhan mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu berada. Ini janji Tuhan tadi mengatakan bahwa engkau bermegah karena menerima kemuliaan Tuhan. Itu yang dikatakan Rasul Paulus, kematianku keuntungan. Udah sejahtera itu yang membuat kita melampaui segala akal. Tapi kita harus ingat, selain kita menerima jalan masuk kepada kemuliaan itu, kita juga bermegah di dalam apa tadi? Kesengsaraan. Karena itu kita baca Roma 6 ayat 8. Selain mati itu keuntungan, ada yang sebelumnya. Hidup itu adalah Kristus. Kristus hidup di sini leha-leha enggak ketika di bumi? Enggak kan? Mengalami apa? Sengsara. Jadi kita juga harus mengalami sengsara bersama Kristus. Tapi di tengah-tengah kesengsaraan itu ada 5 roti 2 ikan, ya kan? Kita baca Roma 6 ayat 8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, jadi hidup bersama Kristus itu adalah mati bersama Kristus sebetulnya. Kita percaya, tadi kita akan mengalami damai sejahtera karena kita dibenarkan karena iman, karena percaya kan? Kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Siapa yang percaya untuk mati bersama Kristus, dia juga percaya akan hidup dengan Dia. Siapa yang percaya mati itu hidup adalah Kristus, maka kita mati itu sebuah keuntungan. Jadi sebuah kebalikan akhirnya. Mati kita itu adalah hidup bersama Kristus di surga. Karena itu mati adalah keuntungan. Hidup kita yang sekarang ini adalah hidup yaitu mati bersama Kristus. Ini yang orang dunia tidak paham. Hidup itu adalah mati, mati adalah hidup. Hidup kita itu adalah mati bersama Kristus, kematian kita adalah hidup bersama Kristus. Ini tidak paham, orang dunia tidak paham. Ayat 9, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, malah tidak berkuasa lagi atas Dia. Yesus hidup untuk selamanya setelah mati. 10, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Tuhan bersama-sama di surga. 11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Tuhan dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang kamu, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginan. Perhatikanlah ya, jangan menuruti keinginan. Ingin. Setiap orang akan diingini, akan mengingini dosa itu. Kepingin ngerasani, kepingin balas, kepingin menyusui, kepingin selingkuh lah, kepingin berzina lah, kepingin mencuri, kepingin berbuat curang dan sebagainya. Itu ada keinginan. Karena itu kita harus matikan daging. Ada keinginan itu, bahkan iblis bisa menanamkan benih keinginan untuk berbuat dosa itu. Tetapi kalau Yesus sudah menang, kita
Saya kalah ya Pak, enggak apa-apa. Katakan dengan mulutmu dengan iman. Karena kau dibenarkan bukan dengan kekuatanmu, dibenarkan karena iman. Aku masih kalah Tuhan sekarang, tapi aku mau menang bersama Engkau. Siapapun yang masih mengalami kekalahan-kekalahan di dalam dosa, jangan takut. Selama engkau bersama dengan Yesus, engkau akan dibuat menang. Pegang prinsip itu. Kalau Yesus hidup, Yesus menang. Kalau aku hidup bersama Dia, kalau aku mati bersama Dia, aku juga pasti menang. Pergumulan dosamu saat ini, mungkin yang masih suka ngerasani, anda ya Pak, ini langsung otomatis ngerasani bilang gini, tidak apa-apa, dalam nama Yesus engkau pasti menang. Aku masih suka mencuri-curi waktu, aku masih suka malas baca firman Tuhan, aku masih suka malas nyanyi dan sebagainya. Tidak apa-apa, tetap pegang tangan Tuhan. Tuhan mampukan aku pasti bisa menang bersamamu. Karena itu gereja ini isinya bukan orang-orang yang harus alim. Manusia berdosa pun boleh masuk sini, sebab di dalam kelemahannya Tuhan akan kuat mendidik dia menang. Yang penting datang mau, apapun keadaanmu datang di bawah kaki Yesus, engkau akan dibikin menang, engkau akan dibikin berhasil. Ayat 13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkan dirimu kepada Tuhan sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota tubuhmu kepada Tuhan untuk menjadi senjata kebenaran. Saat ini mungkin anggota tubuhmu masih dipakai untuk senjata dosa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa itu bukan berdosa, bukan loh ya. Tidak apa-apa. Engkau harus berbalik kepada Tuhan. Pegang tangan Tuhan. Nah, engkau gak mau meraih, Tuhan pegang tanganku. Masih ingat Petrus ketika berjalan di atas air? Ketika dia mulai tenggelam, Tuhan tolong. Tuhan datang memegang tangannya. Tapi mulutnya teriak, Tuhan tolong. Jangan cuma megah-megah, Tuhan tolong. Panggil nama Yesus. Karena itu saya sering ngomong di sini kan, kalau engkau mau berbuat dosa, dalam nama Yesus aku mau berbuat ini. Nah, nanti Tuhan tolong. Karena engkau mengambil nama Dia yang ajaib itu. Ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ketika kita mengikuti jalan Tuhan, ketika kita hidup bersama Kristus, ketika kita mati bersama Kristus, kita hidup di bawah kasih karunia. Karena dalam setiap kelemahan kita, di dalam setiap kekurangan kita, dalam setiap apapun kondisimu yang menurut kamu tidak perfect ini, tapi kurang, di situ Tuhan yang akan bikin kau sempurna. Ketika dirimu tadi 4, 5, 6, Tuhan akan bikin 10. Saya tadi pagi ngomong-ngomong sih sama Pak Kartini, Pak dibikin jalan ya Pak ya. Kadang-kadang ngos-ngosan, gak apa-apa, di dalam nama Yesus aku jalan. Sekarang buat 5 langkah pulang, ngos-ngosan, gak apa-apa. Besok aku bisa buat 7 langkah. Hidup di dalam nama Yesus aku mau. Kalau yang di grup WA tak sharing ya, kemarin ya, nenek-nenek umur 70 tahun ya, angkat Bible ya. Kita bisa dibikin sama Tuhan sehat, dibikin kuat, dibikin mampu oleh karena anugerah, bukan karena kekuatan kita. Tapi kita harus tahu dua hal tadi menjadi bekal kita. Kita lanjut lagi Markus 5 ayat 35. Markus 5:35 saya bacakan. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Ini ceritanya ketika Yairus kepala ibadat datang kepada Yesus, Yesus anakku sakit. Tapi di tengah jalan ada wanita pendarahan membuat Yesus berhenti. Sehingga kata orang dunia terlambat, anak Yairus sudah mati. Gara-gara Yesus berhenti menolong wanita pendarahan itu. Tapi apa kata Yesus ayat 36?
Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala ibadat, jangan takut, percaya saja. Tapi kan kita ngomong soal percaya itu kan kelihatannya gampang, sakit sembuh, kurang cukupi dan sebagainya. Nilai 4 jadi 10. Enak toh ngomongnya? Tapi seringkali kita mengalami kesulitan karena apa? Ternyata ada kendala terbesar untuk percaya, yaitu takut. Tapi Yesus ngomong, jangan takut, percaya saja. Tahu artinya percaya saja? Tahu artinya saja? Cuman toktil. Jadi ketika kita punya mangkok, labumu apa? Iwak asin tok. Artinya apa? Gak tempe, gak daging, gak apa? Iwak asin tok, ya toh? Nah, Tuhan ngomong gitu. Jangan ada takut, percaya tok. Percaya saja, jangan takut. Bagaimana kita tahu kita takut apa tidak? Ketika engkau tidak mengalami damai sejahtera, ada takut tadi di dalam hati. Karena kalau engkau mengalami damai sejahtera, engkau berarti mengalami dibenarkan karena iman tadi, karena percaya. Iman karena percaya ini, dibenarkan karena percaya ini tidak akan muncul kalau engkau takut. Takut ini macam-macam. Takut besok bayar sekolah, takut besok tuku bensin, takut besok belanja. Itu yang material. Tapi kadang-kadang nggak material itu juga banyak. Takut nanti bojoku selingkuh, takut anakku nggak nurut, takut anakku kok gedenya susah, kok bodoh ya. Bolak-balik nilainya kok ini terus ya, kok bodoh ya. Takut anakku susah, bisa. Bahkan kalau Anda jeli, setiap kali Anda gegeran, perhatikan ya. Setiap kali Anda gegeran, Anda lagi ngamuk-ngamukan sama orang, itu sebenarnya sedang takut. Ketika Anda gegeran, berarti ada perbedaan pendapat. Ketika Anda bersalah dengan pendapatmu, artinya kau takut bahwa nanti kalau pendapatku nggak dijalankan, nanti susah, nanti jelek, nanti begini. Itu sudah takut sebetulnya. Tapi kalau nggak takut, gak mau gini, gitu, tapi engkau berdoa, Tuhan, tolong. Kelihatannya anakku itu berdoa ini jangan, tak omongiannya, Tuhan tolong dia. Selamatkan dia, pimpin dia, lindungi. Jadi gegeran, dan jadi gegeran. Sama suami istri ya gitu. Gue bilang ini, beda pendapat pasti kan, gegeran pasti beda pendapat. Ketika pendapatmu nggak mau diterima oleh yang satunya, gegeran pasti kan nanti kalau engkau mempertahankan. Tapi kalau engkau percaya, kalau engkau tidak takut, engkau akan berhenti gegeran. Karena apa? Karena engkau percaya, aku punya jalan masuk. Aku percaya, aku punya akses kepada kuasa yang maha kuasa itu. Bahwa Tuhanku sanggup melakukan segala perkara, termasuk mengubah pendapatnya dia. Tapi gegeran tidak perlu. Ketika terjadi perbedaan pendapat dan yang satunya sudah tidak mau, jangan gegeran. Itu membuat berkatmu hilang. Ketika engkau mulai beda pendapat, terjadi apa tadi? Ngamuk, susah. Apa yang hilang? Damai sejahtera hilang. Tahu damai sejahtera hilang waktunya untuk apa? Berdoa, bukan gegeran. Gampang ya resepnya ya, kita harus hafal ini. Karena ini terjadi setiap hari. Perbedaan pendapat itu kan terjadi setiap hari dengan suami, dengan anak, dengan orang tua, dengan tetangga, dengan tempat kerja, dengan pelanggan mungkin yang ada hubungan dengan pelanggan dan sebagainya. Engkau boleh mengutarakan pendapatmu, tapi ketika sudah terjadi persinggungan yang beda pendapat itu mulai mengarah ke gegeran, stop. Karena engkau mulai takut dari kalau gegeran. Stop. Jangan biarkan damai sejahtera meninggalkan hidupmu. Engkau harus apa tadi? Jangan takut, percaya saja. Ketika engkau membuang takutmu dan percaya saja, engkau ada di gegeran. Engkau akan ngomong, ya Tuhan, aku khawatir kalau nanti bojoku begini, nanti begini. Aku khawatir kalau anakku begini, aku khawatir orang tuaku begini. Ketika engkau begitu engkau sedang takut kan? Maka Yesus ngomong, jangan takut.
Selama engkau masih bisa berdiskusi dengan baik dengan orang yang lain itu, siapapun itu, lakukan diskusi itu dengan baik. Tapi begitu sudah mulai tidak sehat diskusinya, sudah mulai marah-marah, sudah mulai beda pendapat dan tidak mau salah satunya ngalah, stop. Karena dari sejahtera mulai stop, berarti kau mulai takut. Buang takutnya, serahkan kepada Tuhan. Waktunya mulai berdoa. Tuhan, tolong suamiku, istriku, anakku, orang tuaku beda pendapat. Kalau diteruskan rasanya kok dalam pikiranku akan jelek hasilnya. Tapi aku percaya saja. Aku tidak takut. Aku percaya. Aku bermegah karena di dalam kesengsaraanku aku bersama Engkau. Juga nanti aku juga punya pintu masuk ke dalam kemuliaan. Kemuliaan yang besar tadi kan surga. Tapi kemuliaan yang kecil-kecil yang kacau tadi kan ada di bumi. Di mana Tuhan akan menunjukkan bahwa Dia sanggup menolong Anda. Apapun yang kau sedihkan, yang kau susahkan menjadi beban hidupmu. Dikatakan apa? Serahkan seluruh kekhawatiranmu supaya Dia yang bertindak. Betul tak? Serahkan kekhawatiranmu. Engkau mulai berdoa, Tuhan tolong saya. Tolong ketidakmampuanku. Tolong nilai rapotku yang 4 ini Tuhan. Engkau yang bisa penuhkan jadi 10. Aku suami tidak mampu, aku istri tidak mampu, aku anak tidak mampu mengikuti apa maunya orang tuaku, aku tidak mampu mengikuti kemauan istriku, aku tidak mampu mengikuti suamiku dan sebagainya. Tapi Engkau yang akan menutupi supaya jadi mampu. Gampang kok kalau suamimu, istrimu kedukuran pendapatnya. Bisa engkau didukuno, bisa dia diundang. Kadang-kadang yang bikin saya sedih itu apa? Kasihan yang dia diundang. Karena apa? Kadang-kadang harus mengalami ujian sebagai diundang. Saya sendiri ngomong sama istri saya ini dulu ketika belum jadi istri saya. Kamu kalau menikah sama aku juga menjadi satu, resikonya adalah apa itu? Resikonya Tuhan Yesus itu kan paling rendah posisinya. Jadi geser, aku mau dekat-dekat Dia. Artinya kalau engkau bersatu dengan aku, engkau akan direndahkan. Siap, ya siap. Sudah, yuk. Karena aku siap direndahkan. Jadilah dia istri saya. Kalau dia tidak mampu, tidak mau dulu ya tidak jadi. Karena apa? Ketika saya merendahkan diri bersama dengan Kristus, ya mau nggak mau yang ketinggian akan direndahkan juga. Caranya bagaimana? Ya mengalami tadi kesengsaraan ini kalau sesama anak Tuhan ya, mengalami kesengsaraan yang harus bermegah juga. Karena apa? Itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, tahan uji menimbulkan pengharapan untuk masuk ke dalam kemuliaan Tuhan. Saudara masih ingat pembuatan mengenai Tuhan Yesus? Dia itu batu penjuru. Bagi orang-orang yang ikut dalam bangunan itu, tetapi yang tidak akan menjadi batu sentuhan. Jadi siapapun kita, kalau kita anak Tuhan, dibenarkan karena iman. Siapapun orang yang bersentuhan dengan kita, kalau dia orang benar, akan dibikin semakin benar. Kalau dia orang tidak benar, akan diproses sama Tuhan. Karena itu ada ayat yang lain mengatakan, ketika engkau berdoa buat dia, pengampunan buat dia, engkau seperti meletakkan bara api di atas kepala. Sebetulnya bicara mengenai ini. Jadi siapapun yang bersentuhan dengan Anda, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau orang itu benar ya, engkau bersukacita bersama dengan dia. Kalau dia tidak benar, sakno dia. Karena dia akan diproses. Karena apa? Kita hidup dalam Tuhan, di dalam api yang menghanguskan itu. Jadi Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, saya ulangi lagi bahwa kita sudah menerima, dibenarkan karena iman. Hak kita mengalami damai sejahtera. Damai sejahtera versi Tuhan itu bukan seperti dikatakan dunia. Kita punya pintu masuk dalam kemuliaannya, dan kita mempunyai kebanggaan mati sengsara bersama dengan Kristus.
Tetapi di dalam semuanya itu kita lebih dari pemenang, karena Yesus ngomong, jangan takut, percaya saja. Apapun yang engkau hadapi hati, jangan biarkan damai sejahtera menghilang dari hidup. Pertahankan itu. Ketika engkau kehilangan damai sejahtera, waktunya berdoa. Jangan takut, percaya saja. Mari kita duduk dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Tuhan, hari ini kami belajar sesuatu yang sehari-hari kami hadapi. Seringkali lepas dari perhatian kami. Seringkali kami lupa bahwa kami sudah dibenarkan karena iman. Dan hak kami mengalami damai sejahtera. Damai sejahtera karena Kristus, bukan damai sejahtera karena dunia ini. Bukan karena uang, bukan karena kemewahan, bukan karena ketenaran, bukan karena kesehatan, bukan karena apapun yang dunia ini ada. Tapi damai sejahtera karena Kristus. Damai sejahtera yang membawa kami ke jalan masuk ke dalam kemuliaan. Tapi juga jalan masuk untuk mati bersama Engkau. Tuhan, mampukan kami untuk mati bersama Engkau, mengalami kesengsaraan dalam hidup kami ini dengan iman, percaya, tidak takut. Kami percaya bersama Engkau Tuhan, kami lebih daripada pemenang. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami tahu kami boleh mengalami apapun juga. Sakit penyakit dalam nama Yesus jadi sembuh. Kekurangan dalam nama Yesus akan berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Bahkan Engkau akan memberi dari kelimpahan. Yang mengalami masalah akan keluar jalan keluar. Kalau tidak kelihatan jalan keluar, jangan khawatir. Tuhan akan bikin jalan keluar. Tuhan akan bikin hal-hal ajaib. Dia akan bikinkan mata air berbual-bual di tengah padang gurun. Dia akan bikin jalanmu rata oleh karena Tuhan. Turunlah damai sejahtera atas. Tapi Tuhan Yesus ngomong, damai sejahtera tinggalkan padamu. Terima damai sejahtera. Jangan biarkan pergi. Jangan khawatir, jangan takut. Karena Engkau mengendalikan situasi. Engkau tidak diburu, Engkau sedang memburu. Engkau tidak sedang dipermainkan, Engkau sedang mempermainkan dunia. Engkau sedang mengatur semua. Melalui doa-doamu, Engkau sedang mengatur hidupmu ke depan. Mengatur anak-anakmu, mengatur suamimu, mengatur istrimu, mengatur kerjaanmu, mengatur keuanganmu di dalam doa-doa. Lakukan dengan kuasa yang besar, karena Dia yang menebusmu, yang membenarkan itu Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan atas janji-Mu. Kami boleh pegang, mampukan, kuatkan, kami berjalan bersama dengan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa syukur kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.